Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Wildan Budiawan selaku dosen pengampus mata pelajaran basis data. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Salma Nur Oktavia, dengan ujung NIM 028 dan rekan saya yaitu Sarah Nurul Yakin dengan akhir NIM 014. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan proyek basis data dengan pendekatan reverse engineering terhadap aplikasi Shopee Food. Nah, di sini laporan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman kami terhadap konsep perancangan basis data khususnya dalam konteks sistem digital nyata yang kompleks seperti Shopee Food. Nah, kami mencoba menelusuri struktur database dari sisi back-end dan mengkonversinya ke dalam bentuk yang dapat dianalisis dan diimplementasikan menggunakan tools seperti di Beaver. Nah, di sini deskripsinya merupakan di sini terdapat deskripsi di mana Shopee Food adalah layanan pemesanan makanan secara online yang memungkinkan pengguna untuk memilih makanan dari merchant yang tersedia, memesan, membayar, dan menerima makanan langsung di lokasi mereka melalui pengantaran oleh driver. Nah, sistem Shopee Food di sini memiliki basis data yang kompleks karena harus mengelola ribuan transaksi data pengguna, pesanan, serta pembayaran dan pengiriman secara real time. Di sini ada fitur-fitur yang diimplementasikan. Dalam sistem ini terdapat fitur user di mana di sini menyimpan data akun dan alamat penggunanya. Yang kedua itu ada data merchant di mana mencakup menyimpan informasi restoran mitranya. Yang selanjutnya itu ada data menu di mana untuk menyimpan daftar harga makanannya. Dan selanjutnya itu ada data pesanan di mana mencatat semua aktivitas pemesanan. Selanjutnya itu ada fitur pembayaran di mana menyimpan metode dan status pembayaran yang terjadi. Selanjutnya itu ada pengiriman yang mencatat aktivitas pengiriman dari driver ke user. Selanjutnya itu ada data yang diinput. Yang pertama itu ada user, di mana user menginput data seperti user ID, nama, email, password, dan alamat. Untuk merchant, data yang diinputnya merupakan merchant ID, nama restoran, alamat, dan jenis makanannya. Selanjutnya itu ada menu, data yang diinputnya meliputi menu ID, merchant ID, nama makanan, harga, dan stok. Selanjutnya itu ada pesanan, data yang diinputnya merupakan pesanan ID, user ID, menu ID, jumlah, total harga, status pesanan. Selanjutnya itu ada pembayaran. Data yang diinputnya merupakan pembayaran ID, nama, pesanan ID, metode pembayaran, status pembayaran. Ada driver, data yang diinputnya driver ID, nama driver, dan plat nomor. Dan yang terakhir itu ada pengiriman. Data yang diinputnya itu pengiriman ID, pesanan ID, driver ID, dan status pengirimannya. Nah, data yang diproses di sini, terdapat data yang diproses di mana yang pertama itu pertama-tama melakukan validasi user login. Yang kedua itu pemilihan menu oleh user dari merchant tertentu. Yang ketiga itu perhitungan total harga berdasarkan jumlah total menu yang dipilih oleh pengguna. Yang selanjutnya itu ada update status pembayaran, lunas atau belum, dilakukannya secara COD atau secara transfer bank, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada update status pengiriman di mana bisa ada pilihan diantar, dikirim, atau selesai. Nah, selanjutnya di sini tuh ada beberapa data retriever atau data yang ditampilkan, yaitu yang pertama ada daftar menu dari merchant yang dipilih. Yang kedua itu ada status pemesanan atau dipesan, dikirim, selesai. Yang selanjutnya itu ada riwayat pembayaran user. Yang selanjutnya itu ada status pengiriman oleh driver. Di sini ada physical data, di mana untuk merelasikan PDM di sini kami menghasilkan gambar relasi tabel tipe data constraint penting dalam basis data. Di sini ada tabel dengan beberapa relasinya. Yang pertama itu
ada user ke pesanan di mana satu user dapat memuat banyak pesanan. Di sini menggunakan relasi one to many. Selanjutnya itu ada tabel merchant ke menu di mana satu merchant memiliki banyak menu yang dimana menggunakan relasi one to many. Selanjutnya itu ada tabel menu ke tabel pesanan, di mana setiap pesanan mengacu ke satu menu tertentu. Di sini menggunakan relasi one to one. Selanjutnya itu ada tabel pesanan ke pembayaran di mana di sini menggunakan relasi satu pesanan memiliki satu data pembayaran. Jadi di sini menggunakan one to one relasi. Selanjutnya itu ada tabel pesanan ke tabel pengiriman di mana satu pesanan diantarkan oleh satu pengiriman. Jadi di sini menggunakan relasi one to one. Selanjutnya itu ada tabel driver ke tabel pengiriman, di mana satu driver bisa mengantarkan banyak makanan. Jadi di sini kita menggunakan relasi one to many. Baik, selanjutnya penjelasan tentang skrip DDL dan penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang script DDL atau Data Definition Language. Yang pertama itu ada bagian script DDL. Yang pertama ada tabel pengguna atau user, di mana tabel pengguna atau user ini itu digunakan untuk menyimpan data pelanggan Shopee Food. Nah, dari kolom-kolom utamanya, yang pertama itu ada user ID sebagai primary key, kemudian sebagai informasinya ada nama, email, password, dan alamat. Lalu ada tabel merchant, yaitu pada tabelnya ada merchant ID sebagai primary key dan sebagai informasinya ada nama restoran, alamat, dan jenis makanan. Nah, tabel merchant di sini untuk menyimpan informasi merchant atau restoran yang bekerja sama dengan Shopee Food. Lalu ada tabel menu. Tabel menu di sini itu berisi tentang daftar-daftar menu makanan yang ditawarkan oleh merchant. Yang pertama itu ada pada menu ini ada data yaitu menu ID sebagai primary key, merchant ID itu foreign key ke tabel merchant karena setiap menu pasti milik merchant tertentu. Lalu sebagai informasinya ada nama makanan, harga, dan stok. Tabel selanjutnya adalah tabel pesanan. Tabel pesanan di sini tuh untuk menyimpan data transaksi pesanan dari user. Nah, yang pertama itu ada pesanan ID sebagai primary key, kemudian ada foreign key foreign key berupa user ID, menu ID yang nanti itu akan terhubung ke tabel user dan ke tabel menu. Lalu sebagai informasinya ada total harga dan status pesanan. Lalu yang kelima ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini tuh mencatat metode dan status pembayaran pesanan. Nah, di sini ada pembayaran ID sebagai primary key-nya, lalu pesanan ID itu adalah foreign key ke tabel pesanan. Lalu sebagai informasinya ada metode pembayaran dan status pembayaran. Lalu ada tabel driver. Tabel driver di sini yang pertama itu driver ID sebagai primary key-nya, kemudian sebagai informasinya ada nama driver dan plat motor. Yang terakhir itu adalah tabel pengiriman. Nah, tabel pengiriman di sini untuk mencatat status pengiriman dari driver ke user. Yang pertama ada pengiriman ID berupa primary key, pesanan ID, dan driver ID sebagai foreign key yang terhubung ke tabel pesanan dan ke tabel driver. Nah, sebagai informasinya adalah status pengiriman, misalnya diantar, dikirim, ataupun selesai. Nah, lalu selanjutnya adalah view diagram. View diagram di sini atau bisa disebut juga ERD pada database Shopee Food menunjukkan keterkaitan antara tabel melalui foreign key. Tabel utama seperti user, driver, merchant, menu, pesanan, pembayaran, pengiriman, itu terhubung satu sama lain. Nah, di sini untuk membentuk sistem pesanan makanan yang utuh. Nah, view diagram ini tuh untuk membantu dalam memahami aliran data, dimulai dari pemesanan oleh user, pengelolaan menu oleh merchant,
catatan pembayaran hingga proses pengiriman oleh driver-nya. Nah, untuk relasi keterangannya, yang pertama itu user, di mana user bisa contohnya itu pesanan satu user bisa melakukan banyak pesanan. Nah, yang kedua ada merchant. Merchant di sini itu menu satu merchant bisa punya banyak menu. Lalu ada menu pesanan-pesanan pesanan-pesanan berisi makanan yang ada di tabel menu. Lalu untuk pesanan yaitu pembayaran setiap pesanan punya satu data pembayaran. Kemudian ada pesanan. Nah, di sini tuh pengiriman setiap pesanan juga dicatat oleh proses pengiriman. Lalu driver, pengiriman satu driver bisa mengantar beberapa pengiriman. Nah, selanjutnya adalah script insert data dummy. Nah, yang pertama itu ada data dummy user, sudah dijelaskan juga, pada tabel user ada user ID, nama, email, password, dan alamat, tinggal masukkan saja. Nah, ini saya masukkan, di sini sudah ada tabel-tabelnya, tampilan hasilnya. Lalu ada data dummy merchant, data dummy ini berisi merchant ID, nama restoran, alamat, jenis makanan, ini tampilan hasilnya, kemudian ada data menu, tampilan hasilnya, yang lainnya juga sama, sampai terakhir yaitu data dummy pengiriman. Ini tuh data dummy-nya sesuai dengan data yang kita input di deskripsi, aplikasi yang nomor 2. Lalu ada script query dan demo penggunaan. Ya, yang pertama itu ada query select. Nah, di sini itu query query select ini tuh ada 7 sesuai dengan tabel yang saya buat, yaitu ada select from user, select from merchant, select from menu, select from pesanan, select from pembayaran, select from pengiriman, select from driver. Nah, kemudian ada query, join. Nah, query join ini tuh untuk menampilkan data, eee, data pesanan berserta nama user dan nama makanan. Nah, seperti ini kodenya. Lalu untuk tampilan hasilnya di sini ada pesanan ID, nama user, nama makanan, jumlah, total, harga, dan status pesanan. Nah, query yang selanjutnya adalah menampilkan data pembayaran yang belum lunas, contohnya itu berupa COD. Nah, COD kan, otomatis itu belum pembayaran, jadi dimasukkan ke, eee, query query filter query yang belum lunas. Nah, kesimpulannya dari skip DDL, yaitu untuk membentuk struktur database Shopee dengan relasi antar tabel yang jelas. Sedangkan untuk kesimpulan query atau select join filter untuk menampilkan data, melihat hubungan antar tabel dan menjelaskan proses bisnis seperti cek pesanan, pembayaran, dan menu. Sekian dari penjelasan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu Sarah. Demikian presentasi kami mengenai proyek basis data dengan judul Reverse Engineering pada Shopee Food. Nah, melalui proyek ini kami memperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis dan membangun struktur basis data dari sistem digital nyata serta mengimplementasikan dalam bentuk model fisik dan skrip SQL. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wildan selaku dosen mata kuliah basis data dan kepada rekan saya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran nyata tentang penerapan basis data dalam dunia industri digital. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.